Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah di siang hari yang cerah ceria ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ketetapan iman dan Islam. Terima kasih Anda masih bersama kami di channel PAC Ansor Balong Panggang. Sahabat-sahabat, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali untuk di diskusi yang pada siang hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa mewawancarai Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik, dan kita akan berbicara seputar PC Ansor Gresik, tentang capaian-capaiannya, tentang agenda-agendanya ke depan, dan apa langkah PC Ansor Gresik dalam menghadapi kontestasi di tahun 2024 yang akan datang. Sudah hadir di sebelah kanan saya, beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik, sahabat Abdul Rahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya manggilnya apa Pak? Manggil sahabat atau Pak Kasdul apa gimana? Monggo, yang lebih nyaman saya persilakan apa saja. Pak Ketua aja ya? Siap. Iya, Pak Ketua. Aktivitas hari-hari ini apa aja Pak Ketua? Ya, sebelumnya terima kasih Cak Zaini dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Balong Panggang atas kesempatan yang diberikan ngobrol santai, bincang-bincang pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu, dan insya Allah nanti kita akan diskusi, ngobrol, tukar pikiran, informasi, dan lain sebagainya. Secara pribadi saya sebagai Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor terpilih sejak tahun 2020 akhir, dan memang background latar belakang saya memang senang di organisasi dan tidak jauh juga dari dunia pendidikan. Selain beraktivitas secara keorganisasian, khidmat di Gerakan Pemuda Ansor, di waktu-waktu tertentu juga saya masih tetap menyempatkan waktu untuk ngajar di lembaga pendidikan Ma'arif, tepatnya di Pondok Tarbiyatut Tholibin Petung Panjang Gresik, dan juga ada di Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin. Tidak jauh dari pendidikan, meskipun aktivitas lain juga masih jalan. Di waktu luang ya masih seperti orang desa. Saya asli orang desa banget. Dia ke sawah, kadangkala ya mencangkul juga, berternak ayam, ya, apa saja ya. Tapi karena saya sudah diberi amanat di PC Gerakan Pemuda Ansor sampai 2024 akhir, maka waktu, pikiran ini akan lebih banyak saya curahkan untuk keberlangsungan atau aktivitas khidmat ini secara penuh di Gerakan Pemuda Ansor. Gini Pak Ketua, menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Aktivitas jenengan ini kan luar biasa banyak. Kan tidak mudah kan menjadi Ketua PC Ansor Kabupaten Gresik dengan demografis wilayah yang sekian luasnya, ya, juga karakteristik PAC yang berbeda-beda. Itu gimana cara jenengan untuk menghadapi banyaknya problema di lapangan? Iya, terima kasih ya. Mimpin orang banyak memang nggak mudah. Problem atau masalah atau bahkan hambatan itu pasti kita temukan ya. Tapi tinggal diri kita saja dalam menghadapi segala macam hal. Ini harus siap ya, dengan cara
dan juga pikiran hati yang lapang, agar dalam menghadapi masalah itu bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Dan tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua kader ya, atau semua pihak ketika ada problem yang kita hadapi. Maka sebagai pimpinan harus betul-betul memahami apa masalah yang sebenarnya terjadi, bagaimana karakter kader ini, agar kita dalam mengambil keputusan atau memberikan pendapat itu tidak salah. Saya kira itu dengan modal pengalaman, dan saya yakin sahabat-sahabat juga sudah punya latar belakang masing-masing, pengalaman di organisasi ya. Saya juga pernah jadi ketua PMII, aktif di IPENU, di Karang Taruna, dan juga mungkin pernah aktif di KNPI. Modal pengalaman ini itu yang menjadi pemahaman dan juga modal bagi saya secara pribadi. Yang jelas kita bangun kedewasaan kita berorganisasi, kedewasaan sebagai kader, agar berorganisasi khidmat di Gerakan Pemuda Ansor ini tidak ada beban. Ya, tulus, ikhlas, karena kalau sampai khidmat atau berjuang di organisasi ini dijadikan beban, maka keikhlasan itu akan terganggu. Saya kira itu Cak Zaini. Tadi jenengan sudah nyampaikan, Anda itu kan sudah merasakan pahit manisnya berorganisasi. Tadi sudah pernah memimpin PMII, Karang Taruna, Remat, dan banyak lagi ormas yang istilahnya jenengan ini kan sudah berproses selama di organisasi. Terus yang membedakan yang membedakan ketika jenengan khidmah di ormas yang lain selain Ansor, dengan ketika jenengan menjadi ketua PC Ansor Gresik, itu ada bedanya enggak? Apakah atau ada rasa gimana itu? Sebenarnya secara prinsip di organisasi itu problemnya sama ya, secara umum ya, karena kita mimpin banyak orang ya, katakan di level kabupaten dengan karakteristik kader yang berbeda dan wilayah yang luas, tapi yang membedakan sebenarnya hanya pada tataran tahapan kaderisasi ya. Kalau di IPENU ini kita ini lebih banyak bertemu dengan kader-kader yang masih usia pelajar, anak muda ya, yang pasti karakternya juga beda atau mungkin dalam menghadapi masalah juga berbeda. Di Karang Taruna juga begitu, multi, pemuda dari apa saja, maksudnya latar belakang yang berbeda. Nah di jenjang berikutnya di Ansor ini kita sudah pada usia yang matang, ya, usia matang, dibenturkan dengan mungkin juga aktivitas pribadi dan kebutuhan pribadi, yang akhirnya ini kalau tidak dikelola dengan baik, tidak ada niat yang kuat untuk atau hero yang kuat di Gerakan Pemuda Ansor berkhidmat di Nahdlatul Ulama ini, maka saya yakin juga tidak akan menemukan semangat yang utuh ya. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa secara umum sebenarnya aktif di organisasi apapun, tanda kutip, kebetulan kita kader Nahdlatul Ulama ya, secara umum insya Allah sama kader organisasi kita, tinggal manajemen kita bagaimana mengelola organisasi ini agar bisa lebih baik, lebih maju dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kuncinya koordinasi, komunikasi ya. Itu sebagai pengurus ataupun juga sebagai kader. Kalau itu tidak dilakukan ya, kan banyak kader itu kadangkala baru selesai kaderisasi dasar atau aktif beberapa tahun aja sudah soknya muncul. Ini juga, tapi insya Allah di Gresik nggak ada lah ya. Aku, nah jangan sampai kemudian ego pribadi itu kita tonjolkan. Jangan sampai kepentingan pribadi itu mengalahkan kepentingan organisasi yang akhirnya merugikan organisasi. Insya Allah dengan modal kekompakan,
dan kedewasaan kita berorganisasi, insya Allah apa yang kita harapkan kemajuan itu akan tercapai. Saya kira itu. Iya. Ini Pak Dr. Ini menyambung apa yang jenengan sampaikan tadi soal koordinasi. Ya. Ini kan soal koordinasi, komunikasi itu kan menjadi sangat penting Pak Dr. Betul. dalam sebuah organisasi. Betul. Karena itu kan bagian dari kalau komunikasinya lancar dari pusat ke bawah, itu berarti kan semua alur informasi kan bisa tersalurkan dengan cepat. Selama ini Pak Dr. untuk PC Gresik sendiri, apakah ada hambatan dalam soal komunikasi dengan PAC-PAC se-Kabupaten Gresik? Nggih. Alhamdulillah sampai hari ini kita kompak, Angsor satu barisan satu komando, dan komunikasi koordinasi juga berjalan dengan baik ya. Meskipun masa baktinya PAC itu 2 tahun ya, sedangkan cabang 4 tahun, bergantinya ketua atau pimpinan di tingkatan PAC ini tidak menghambat ya, karena insya Allah semua kader yang menggantikan ketika terjadi periodisasi itu sudah sama-sama kenal. Dan saya juga terima kasih pada seluruh pimpinan PAC karena yang tadi awal saya sampaikan, kedewasaan berorganisasi itu dipegang, aturan yang ada di Angsor juga dipahami. Jadi alhamdulillah secara umum tidak ada hambatan atau kesulitan. Adanya kekurangan 1-2 ya maklum, itu bagian dari bagian dari dinamika organisasi. Saya kira itu. Ini selama ini agenda-agenda kegiatan PC Ansor Gresik terutama itu kan untuk publikasi itu kan tidak sebegitu masif saya. Betul, ya. Mungkin PC Gresik itu fokus di agenda-agenda kegiatan yang dimasifkan, tapi dalam konteks publikasi itu jarang. Ya. Ini kan momentum, Pak. Betul. Kita memberikan ruang jenengan untuk memberikan publikasi soal capaian-capaian PC Ansor Gresik. Ya. 3 tahun kepemimpinan jenengan itu kan yang kita tahu kan cuma hanya pengurus serta pengurus PAC dan ranting-ranting saja. Yeah. Bahkan orang-orang di luar sana yang di luar Ansor kan juga harus tahu capaian-capaian jenengan selama 3 tahun ke belakang ini apa saja. Yeah. Kira-kira bisa diceritakan Pak Bro? Program-program jenengan yang sudah jenengan eksekusi bersama kepengurusan ini apa saja selama 3 tahun ini? Oke, terima kasih ya. Jadi ini tahun ketiga. Ya, belum genap 3 tahun ya, masuk ke tahun ketiga di periode saya atau masa khidmat saya. Betul media ini menjadi kebutuhan, mau nggak mau dan harus ya, para kader harus melek teknologi, organisasi juga secara keseluruhan kader-kadernya, pengurusnya juga harus menyadari ini. Pimpinan-pimpinan kita di atas juga menyampaikan kepada kami, instruksikan bahwa media sosial ini harus kita pegang dan harus melek teknologi. Nah, alhamdulillah di Angsor ini sekarang ada lembaga semi otonom ya, yang sudah ditetapkan oleh pimpinan di atas kita, yaitu adanya BSA. BSA itu Badan Cyber Angsor. Ya, ini kami menyambut baik ya, betul yang dikatakan Cak Zaini tadi, memang publikasi kegiatan-kegiatan kita memang belum maksimal ya, sudah tapi belum maksimal. Nah BSA ini alhamdulillah Gresik atau PC Gresik di tanggal 14 besok Mei ini panitia sudah menyiapkan dan sudah kita SK untuk susunan pengurus Badan Cyber Angsor yang insya Allah tanggal 14 besok kita kukuhkan. Dan ini kami harapkan karena tujuannya jelas, bagaimana kemudian seluruh aktiviti organisasi ini bisa di-upload atau bahkan mungkin terus digaungkan di media sosial agar masyarakat juga tahu. Itu yang pertama yang terkait dengan media sosial. Insya Allah mulai bulan Mei ini kita sudah siap ya, sudah siap untuk tim cyber kita. Tapi tugas cyber tidak hanya untuk meng-up kegiatan-kegiatan, tapi hal lain yang meng-cover isu-isu terkait dengan baik radikalisme atau mungkin juga kelompok-kelompok
lain yang mau mengerongrong NKRI atau bahkan memfitnah kiai-kiai kita lewat media sosial, ini juga bagian dari tugas BSA atau Badan Cyber Ansor. Yang kedua terkait dengan program capaian-capaian, ketika kami terpilih atau saya terpilih itu memang masa COVID ya, sampai 2021 kondisi kita masih COVID. Tapi kegiatan kaderisasi sesuai instruksi dan arahan dari pimpinan di atas kita, di atas kami, kaderisasi harus terus berjalan. Kaderisasi tidak boleh berhenti, meskipun skalanya itu dibatasi. Ya, alhamdulillah kaderisasi terus berjalan. Di periode kita ini memang kita fokus tahun pertama dan kedua itu selain fokus internal, ya kegiatan internal, penguatan kelembagaan, kaderisasi ini terus berjalan. Dan di Klatsar yang diselenggarakan juga jalan, PKL jalan, PKD jalan, alhamdulillah. Bahkan yang terakhir untuk kaderisasi yang jenjang di atas di Klatsar itu Susbalan juga jalan. Selain kegiatan-kegiatan yang lain. Di akhir tahun kemarin kita juga mengadakan pasar rakyat selama 10 hari di Sedayu. Kita rangkaian kegiatan kita lakukan termasuk lomba mares dan lain sebagainya ya, insya Allah sahabat-sahabat menyaksikan semua. Luar biasa, Ya, alhamdulillah banyak sebenarnya capaian-capaian itu, tapi saya yakin masih belum maksimal, masih banyak kekurangan. Sisa waktu yang 2 tahun kurang ini depan kita akan memaksimalkan program-program khususnya ngapunten juga di pemberdayaan ekonomi. Alhamdulillah PC Ansor juga sudah membentuk koperasi ya. Nama koperasinya adalah SAG, Koperasi Sahabat Ansor Gresik. Ini sudah di tahun kemarin kita bentuk. Kita masih belum maksimal juga, tapi kegiatan-kegiatan perekonomian sedikit demi sedikit sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang menangani tentang koperasi. Dan kelembagaan di Ansor, selain tim cyber yang saya sampaikan tadi, di bulan Mei ini kita juga akan mengukuhkan LBH Ansor yang sudah di SK oleh LBHPP, ya. Badan Anti Narkoba PCGP Ansor Gresik juga sudah kita bentuk, sudah kita kukuhkan di awal periode di 2021, dan juga kegiatan kebangseran yang dipimpin oleh Kasat Korcap juga alhamdulillah kemarin termasuk posko mudik ini dilakukan atau diadakan oleh sahabat-sahabat Ansor. Yang tidak kalah pentingnya selain kegiatan rutin ya, Rijalul Ansor dipimpin oleh Gus Atta, ngaji rutin juga kita lakukan tiap 1 bulan sekali. Nah, kegiatan-kegiatan rutin ini tidak kemudian kita meninggalkan kegiatan yang menjadi kebutuhan kader. Baik itu peningkatan kapasitas ataupun juga network atau jejaring di luar internal Ansor itu juga harus kita lakukan. Kita berusaha untuk ini termasuk cyber ini gandeng Kominfo dan seterusnya. Secara umum itu dan bulan Mei juga karena kita kebetulan 24 April kemarin kita harla ya. Dan karena bulan puasa kemarin kita baru tasyakuran Pondok Tumpeng dan santunan anak yatim buka bersama. Insya Allah puncaknya akan kita adakan di Gejos Gresik ya, di bulan Mei 23 ini sampai akhir bulan selama 10 hari. Kita dalam rangka harla yang ke-89, rangkaian kegiatannya banyak. Selain nanti melibatkan stakeholder yang lain, ada lomba drum band dan lain sebagainya. Di tanggal 28-nya insya Allah semoga lancar, itu kita ada apel kader. Target kita 1000 ya, Ansor Bangser. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? 23 sampai 30, 10 hari pokoknya, 10 hari. 23 ya. sampai 30 ya. 30 apa tanggal 2 begitu, pokoknya 10 hari. Ya. Apel kadernya itu pas di hari Ahad tanggal 28 insya Allah ya. Kita kumpulkan, kita apel dalam rangka harla dan masih banyak rangkaian. Apel kader Senggersik, semua PAC, PAC, ya, Ansor dan Bangser. Itu kita tepatkan di hari Ahad karena ngapunten
kita Gresik ini juga tidak menutup mata bahwa kader-kader Ansor Bangsor itu juga ada yang aktivitasnya di perusahaan atau di pabrik. Itu kalau tidak hari Minggu juga kasihan ya. Jadi artinya butuh izin dan seterusnya. Itu bulan depan ya Pak ya? Iya, ini Mei. Ya bulan ini karena ini sudah 1 Mei. Biar masyarakat Gresik ini juga tahu Iya. kalau Ansor Gresik punya agenda strategis Agenda bulan depan. Ya. Pasar festival santri ya dan pasar rakyat UMKM dan juga rangkaian kegiatan-kegiatan insya Allah ditutup dengan Ansor bersolawat juga. Saya kira itu Cak Yan. Kemasannya kurang lebih ya seperti yang ada di Iya. kemarin. Iya. Tapi ada agak sedikit berbeda. Nanti ada talkshow dan juga ada pengukuhan LBH ya, lembaga bantuan hukum ya. Ini juga besok lusa ini rapat persiapan. Tanggal 14-nya ada pengukuhan cyber ya. Jadi terus kita kegiatan. Dari sekian banyaknya agenda, mulai dari awal kepengurusan jenengan tadi hingga saat ini saya lihat ini kok programnya maraton ya tadi. Iya. Maraton. Pangestu. Sisa 2 tahun kurang ini Pak. Iya, 2 tahun kurang. Ditambah plus tahun-tahun politik Pak. Iya. Ini kan rawan. Iya. Saya kira itu jadi masalah. Posisi Ansor seperti apa waktu untuk di tahun 2020? Ya, di forum-forum resmi atau tidak, saya sering menyampaikan kepada seluruh kader sejak dulu ya, bahkan menjelang konsultasi politik 2024 ini, kata orang 2023 ini sudah masuk tahun politik. Saya sampaikan ke kader, kalaupun ada perbedaan politik di tengah masyarakat atau di antara kader, mohon jangan sampai organisasi yang menjadi korban atau merugikan organisasi. Politik itu 5 tahunan ya, perbedaan pasti, tapi secara umum karena kader-kader Ansor itu ada di mana-mana ya, ada di mana-mana dan mungkin juga ada yang ikut konsultasi di Pileg ya. Saya sampaikan sekali lagi pada semua kader agar meskipun berbeda tapi tetap kita jaga ukhuwah, kita jaga rumah besar kita dan sampai merugikan. Urusan yang lain ya, itu nanti kita apakah ada instruksi atau bagaimana, yang jelas secara umum saya sampaikan jangan sampai perbedaan-perbedaan dan perbedaan itu menjadikan organisasi yang berkorban, jadi korban. Kadang-kadang kepo, penasaran juga. Terkait kontestasi 2024 ini saya tidak bicara, saya bicara dengan sebagai Abdul Rohim, tidak sebagai Ketua PC Ansor Gresik. Yeah. Saya ingin bicara sebagai seorang Abdul Rohim, tidak sebagai Ketua PC Ansor Gresik. Ini dalam perspektif yang lebih pribadi ranahnya. Yeah. Seandainya ada partai politik atau ormas yang berminat untuk melamar jenengan, kayaknya ya untuk saya pribadi fokus sampai periodisasi atau masa khidmat saya 4 tahun di Ansor ini, insya Allah saya tuntaskan dulu, baru nanti kalau memang ada kesempatan untuk terjun langsung ke politik praktis. Sampai hari ini hati dan pikiran saya bulat untuk tetap menyelesaikan periodisasi khidmat di Gerakan Pemuda Ansor. Saya kira itu untuk kalau minat atau dilamar atau tidak ya pasti ada lah, tapi sementara ini ya sampai detik ini saya fokus untuk menyelesaikan tugas atau tanggung jawab saya di Ansor. Kenapa tadi saya tanyakan untuk itu? Karena kita tahu sendiri betul kan Ansor ini kan ormas besar. Betul. Dan di mata para politisi kan lumayan seksi. Ya. Kenapa? Karena memang anggota Ansor ini tersebar dari mulai pelosok desa hingga ke hampir seluruh desa ini. Betul. Kan masif sekali. Artinya kontribusi Ansor sangat dilirik. Oleh berbagai macam partai politik lah. Betul. Jadi mungkin saya berpikir begitu, makanya saya tanyakan barangkali
di apa di dalam di luar Ansor, artinya di rumah kecilnya jenengan, Iya. di biliknya jenengan pribadi itu ada yang membisi, betul monggo derek pulau. Saya khawatirnya begitu kan. Ah, Nah, itu kenapa saya tanyakan tadi. terima kasih ya. Ya, Ini Bu. untuk selanjutnya harapan jenengan kepada semua kader-kader Ansor di seluruh Kabupaten Gresik terkait dengan program-program dan agenda-agenda Ansor di masa yang akan datang seperti apa? Ya. Terima kasih ya. Tantangan ke depan itu untuk kader Ansor atau kader NU secara umum ya, dan secara khusus Gerakan Pemuda Ansor akan semakin berat. Ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Maka saya sampaikan kepada semua kader ya, kita harus siap. Siap ini tidak hanya siap gerak, tetapi segala sesuatunya harus kita siapkan. Artinya SDM-nya juga peningkatannya kita lakukan ya. Terus kita lakukan baik aspek apapun, bidang apapun ya. Karena kader Ansor ini ada di mana-mana. Dijadikan pimpinan atau mimpin juga siap ya, menjadi pengusaha siap, menjadi apapun siap ya, namanya kader. Maka yang pertama adalah peningkatan SDM kader harus terus dilakukan, maka pelatihan-pelatihan itu harus terus kita gaungkan, kita lakukan. Selain itu juga sekali lagi saya sampaikan bahwa selain peningkatan SDM ini juga kekompakan, kebersamaan kader ini, kita ini satu barisan, satu komando harus selalu kita lakukan ya. Kita besar tapi kalau tidak ada kebersamaan, kekompakan, maka ini tidak akan ada gunanya ya. Maka selain peningkatan SDM ya dan kekompakan kader-kader ini juga modal besar bagi kita. Nah, menghadapi hambatan-hambatan itu juga saya sampaikan sekali lagi, sebagai kader Ansor ini harus ingat betul sumpah janji kita sebagai kader, jangan sampai kita ini sibuk dengan persoalan-persoalan internal yang itu tidak penting sebenarnya ya, tapi menjadi ya kita buang energi, konflik internal, crash dengan satu dengan yang lain. Kalau adanya persaingan itu lumrah biasa, tapi selesainya kita harus kembali kepada rumah besar kita untuk kemajuan Gerakan Pemuda Ansor ke depan, menghadapi hambatan, tantangan dan juga lain sebagainya. Semua kader. Maka di kesempatan ini saya sampaikan pada semua kader Ansor Bangser, Jalul Ansor, semua di Gresik, sahabat-sahabat pimpinan PAC, pimpinan ranting, kita bersama-sama. Ya, kita bersama-sama menjaga marwah organisasi kita bersama-sama untuk memajukan organisasi kita dengan peran kita masing-masing. Ya, tidak harus jadi ketua. Ya, apa-apa jadi ketua. Ini harus bersama-sama. Ya, yai-yai kita sering menyampaikan ya, ngurusi NU kok aja ngenteni dadi pengurus NU, jadi apa saja ayo. Ya, kalau semuanya jadi ketua kan ya nggak mungkin juga gitu loh. Maka mari bersama-sama dengan latar belakang kita yang berbeda-beda, ada yang latar belakang pengusaha, ada yang guru, ada yang kiai, ada yang macam-macam di Ansor ini. Nah, kekuatan besar ini dan kuantitas yang besar ini kalau kita jalankan bersama, melangkah bersama untuk visi, misi dan tujuan organisasi, saya yakin bisa tercapai. Itu modal besar bagi kita. Mungkin itu Cayan secara umum ya. Ini sebagai penutup diskusi kita pada siang hari ini, betul? Iya. Ini sebentar lagi kan PAC Ansor Balong Panggang akan melakukan agenda besar, betul? Iya. Ini pelantikan, sekaligus ada kegiatan Ansor bersolawat. Mungkin sebagai closing statement dari diskusi kita pada siang hari ini, mungkin jenengan punya pesan
terhadap PAC Ansor Balong Panggang yang akan segera dilantik pada 6 Mei yang akan datang. Oke. Monggo, Pak. Ya, saya ucapkan selamat ya dan sukses untuk sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Balong Panggang yang insya Allah di tanggal 6 besok menyelenggarakan pelantikan dan bersolawat ya. Semoga sukses, lancar, dan saya sampaikan pada seluruh pengurus yang baru ya, agar istiqomah ya, dan menjaga betul marwah organisasi, merumuskan program-programnya besok juga sesuai dengan kebutuhan kader, kebutuhan masyarakat, agar Ansor ini semakin maju, semakin bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Jadi sukses untuk sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Balong Panggang. Semoga nanti tanggal 6 kita bisa hadir semua di sana dan menyukseskan Ansor bersolawat dalam rangka pelantikan. Yang perlu saya sampaikan juga, saya sampaikan selamat harlah pada semua kader harlah Ansor yang ke-89, usia yang tidak muda, usia yang sudah matang. Maka sebagai pimpinan, sebagai pengurus, sebagai kader, semuanya saja mari bersama-sama untuk betul-betul khidmat ini kita lakukan secara sepenuh hati, khidmat ini dengan ikhlas, istiqomah untuk kemajuan gerakan pemuda Ansor, untuk kemasyarakat untuk kemanfaatan gerakan pemuda Ansor di tengah masyarakat. Saya kira ini selamat harlah, satu barisan satu komando untuk sahabat-sahabat semua Ansor, Bangser se-Kabupaten Gresik. Jangan pernah pantang semangat ya. Kita harus merapatkan barisan untuk tujuan yang lebih besar lagi. Matur suwun untuk Jazen dan tim karena diberi kesempatan ngobrol bareng hari ini. Saya juga terima kasih Pak Tur sudah diberikan waktu untuk bisa bincang-bincang dengan jenengan. Dan sahabat-sahabat, demikian tadi diskusi kita dengan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik, sahabat Abdul Rahim. Mudah-mudahan dari diskusi yang singkat ini tadi bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali di tengah diskusi tadi ada hal-hal yang tidak tepat bagi sahabat-sahabat sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, matur suwun.